Serangan Master Perak. Apapun yang terjadi, kau harus kembali hidup-hidup mewarisi keluarga Olam. Saya dan teman terkasih, kami memiliki masalah baru. Tolong, putriku, pergi. Dia adalah putri dari suku Ular. Jika Anda membawanya pergi, Pasti ada imbalannya. Silakan. Tuan Chargula berkata, kita harus membunuh mereka hari ini untuk mendapatkan tindakan. Pergilah ke neraka, orang buta, bau. Sialan, aku akan membunuh. Itu disebut pedang yang bersinar terang. Dan pedang melewati telur serangga dan berubah menjadi burung dan binatang buas. Tanah melihat Paturu pertama padang rumput. Tuan Su, apakah Anda benar-benar mengenal saya di sini? Pada hari itu, Tuan Su memimpin pasukan berkuda menaklukkan semua suku. Kecuali kan Agung, dia kuasai padang rumput. Tak ada tanding. 6 bulan lalu, Tuan pergi berperang, pencuri, membunuh istri dan putrinya. Tuan Su sangat terpukul. Tak ada lagi garis keturunan beliau di padang rumput. Aku hanya pengembara, tak ingin masalah. Kamu pergi saja. Kirim putriku pulang dengan kebaikan hati Anda. Aku sudah panggil keluarga. Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Di mana ibuku? Aku hanya lewat dan menemukanmu. Juga jenazah ibumu. Kalau ingin menangis, menangislah. Belum membalas dendam atas kematian ibu. Aku tidak akan menangis. Sifat gadis ini mirip putriku. Apa rencanamu ke depan? Sesuai keinginan terakhir ibuku, aku bawa emas dan perak pulang dan melanjutkan keluarga Ulan. Untuk sekarang, makan dulu. Mereka sudah mengejar. Ini bukan urusanmu. pergilah, cepat. Tidak tahan. Sembunyi di belakangku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Berani sekali.
Lepaskan putri kami! Dia bukan musuh. Dia yang menyelamatkanku. Seorang buta bisa membunuh para prajurit berkuda? Paman muncul setelah ibuku dan para pengejar tewas bersama. Dia yang menyelamatkanku. Tampaknya, aku juga akan mati dimakan serigala padang rumput. Ini tanda terima kasih. Setelah ini, tuan rumahmu tidak berhutang apapun padamu. Putri, kapten utama pasukan berkuda sedang mengadakan seleksi di keluarga Ulan. Jika Shen, putra pamanmu, terpilih, ia akan mendapat perhatian kan, Yuda? Mengganggu hak warismu. Pastikan segera kembali dan hentikan semua ini. Mohon dengan belas kasih Anda, jadilah putri saya. Kembalikan ke Ulan. Kita pulang sekarang. Aku akan pergi bersama kalian. Apa gunanya orang buta seperti kamu? Paman, kami tak bisa bawa Anda perjalanan ini berbahaya. Mata Anda bermasalah. Lebih baik pulang saja. Sama seperti ular menelan gajah. Bertunanan masih kurang? Minggir! Lupakan Paman dan juga orang Malang. Kalau dia mau ikut, biar saja ikut sebagai pelayanku. Rakyat keluarga Ulan, dengarkan. Sekarang, kalian di bawahku. Atas perintah langit abadi, aku akan mewarisi keluarga Ulan. Bukan serangan diam-diam. Mau apa? Pergi ke belakang, jangan ganggu. Asihan, sekarang cap emas ada padaku. Aku satu-satunya pewaris keluarga Ulan. Berlutut sekarang. Kamu yakin piatu? Kamu tidak layak mewarisi keluarga Ulan. Aku didukung Tuan Suhe. Kalau berarti, serahkan cap emasnya. Tuan Suhe, Kapten baru Suhe berlutut di luar, mengucap terima kasih. Ingin menghadap? Repot, sampai jumpa. Jihan, jangan lancang. Ayah menyuruh orang membunuh ibuku. Kalian pasti akan membayar harganya. Anak kecil, pulang saja. Minum susu kambing. Hahaha. Jolong, bunuh mereka. Pedangku berbobot 100 jen. Kalian pikir bisa menahannya? Hahaha, sombong! Ramayana, aku masih bisa kendalikan situasinya. Minggir. Bersikaplah lunak saat masih bisa. Kursi buta punya kekuatan sebesar ini. Buta! Sekuat apapun kamu tetap saja buta! Mari lihat berapa jurus kamu bisa tahan. Lukisan di hati. Si buta ini ternyata memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dan keterampilan bertarung yang sangat tangkap. Sehingga, ia mampu menghadapi berbagai situasi sulit dengan tenang dan cerdas. Serta berhasil melewati setiap rintangan yang ada di depannya tanpa mengalami banyak kesulitan yang sulit diatasi. Tuan, kabarnya Paku Narisu yang terbaik di padang rumput sudah pensiun. Tak tahu apakah aku bisa melihat pesona Tuan itu seumur hidupku. Aku belum pernah bertemu Tuan itu. Kamu
punya hak apa? Batu ini batu besi hitam. Pedang ini bisa membelahnya. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Semua pedang. Serang sekarang. Segera masuk korps besi. Hal sekecil ini saja tak bisa beres. Salam untuk Tuan Suhe. Jagolah membunuh ibuku. Sekarang masih ingin rebut warisan keluarga Ulan. Sungguh keterlaluan. Mohon bantu saya. Berdirilah. Saya tidak tertarik dengan asal kalian. Saya hanya ingin tahu siapa yang menembakkan panah ini. Panah ini bukan milikmu. Yang mulia, mereka adalah pendekar khusus saya. Jadi, maksudmu panah ini milikmu? Benar, bisa bergabung dengan pasukan berkuda saya. Terima kasih, Yang Mulia. Di padang rumput, kekuatan selalu dihormati. Setelah ini, biarkan Agula memegang cap emas. Tuan Suhe, karena yang kuat akan mewarisi. Mari ikuti aturan keluarga Ulan untuk tantangan menunggang kuda. Pemenang mendapat cap emas dan mewarisi keluarga Ulan. Kau terlalu percaya diri. Gunakan kompetisi ini agar putraku Askan terkenal. Jika kau benar-benar ingin, aku terima tantangannya. Ujian kali ini fokus pada keterampilan memanah. Putaran pertama menguji kecepatan panah. Selama kompetisi, seseorang perlu melempar daun jatuh. Sebelum daun jatuh, siapa cepat tembak dan dapat daun sebanyak menang. Dialah pemenangnya. Daun itu kecil dan gerakannya tak pasti. Siapa bisa mengenai? Siapa yang mau membantu melempar daun? Biar aku saja. Aku saja. Biar aku. Luka di leher itu kecil saja. Hati-hati. Kalian jangan sampai kena teman sendiri. Lain kali jangan ikut campur. Sekarang giliran kamu. Terlalu terburu-buru. Muntah! Mana tahu apa-apa. Jio, dalam pertandingan ini, aku hanya keluarkan satu pedang. Cuba mengejar angin. Aku menang pertandingan ini. Asihan bisa menggunakan teknik panah batulu tercepat di padang rumput. Meski masih kurang, tetap luar biasa. Agula, kamu punya anak hebat. Hahaha, giliran kalian. Aku duluan. Anak ini kurang kuat. Aku rasa pemenangnya sudah jelas. Tidak perlu lanjut bertanding. Benar, kamu kurang kuat. Jika panah pertama gagal, memaksa lanjut hanya akan melukai lengan. Luka bukan masalah. Anak Ulan tidak akan menyerah sebelum berhasil. 2,
Pusat gravitasi terlalu tinggi. Turunkan lengan, posisi salah, kaki kiri ke depan, atur sendiri. Kamu cerewet dari tadi. Selesai tidak? Kalau tidak suka, lakukan sendiri. Apa? Masa kalian mau turunkan orang buta? Iya. Siap. Siap. Kupikir si buta hebat. Ternyata begitu saja. Dengar suara, tentukan posisi, gerakan cepat. Tunanetra ini mustahil sekuat itu. Hanya beruntung saja. Pemenang kali ini adalah Arun. Putaran kedua, berkuda sambil memanah. Putaran kedua menguji kemampuan gabungan. Menara panah ini penuh bahaya tersembunyi. Siapa yang bisa mengenai target di menara panah dalam waktu yang ditentukan? Pemenang adalah yang mengenai target terbanyak. Aaron DeMeo. Menara panah punya pemanah terbaik keluarga Wulan. Kamu dan Batu tidak mungkin menang. Asihan, serahkan cap emas dan akui kekalahan. Tidak mungkin. Saya tidak akan menyerahkan keluarga Wulan kepada musuh pembunuh. Ibu. Anak muda, itu tidak berguna. Kudaku tidak bisa kamu jinakkan. Kamu bisa menunggang. Kenapa aku tidak bisa? Jangan banyak bicara. Jangan anggap aku bodoh. Kenapa kuda ini sangat cepat? Apa penjaga itu berniat kabur? Hati-hati. Sudah aku bilang, itu kuda. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Keterampilan kecil seperti itu, biar kulihatkan apa itu teknik berkuda dan memanah sejati. Kamu memang pemanah ulung yang benar-benar luar biasa. Baru saja 10 detik saja, panah sudah tepat sasaran tanpa sedikit pun kesalahan. Sudah berhasil mengenai 20 sasaran. Bagus. Sasaran panah ini terbuat dari bahan khusus. Hanya kekuatan luar biasa yang bisa menghancurkannya. Asuhan memang bibit unggul. Satu sasaran setara dengan 20 anak panah. Benar-benar anak hebatku. Sepertinya hasil lomba sudah pasti. Gadis kecil, kamu kalah dari asuhan di babak ini. Lebih baik menyerah. Kakakku mati karena aku lah.
Aku tidak akan menyerah sebelum membalas dendam. Sungguh nekat. Ayo, satu kaki di sini. Tangan pegang ini. Tarik kuat-kuat. Abu. Bantu aku. Terima kasih, Abu. Penindas garis kecil bukan pencapaian. Aku temani bermain. Aku hanya ingin bermain bersama kalian. Ini bukan tempat untuk bercanda. Mau dipasangi subat? Diam. Aku punya rencana sendiri. Kukira orang buta ini hebat. Ternyata sama saja seperti batu. Hahaha. Mau buat pedang dari kayu kering? Mustahil. Hahaha. Ara pun tidak tahu. Memanah ke langit pula. Hahaha. Lihatlah! Tapi kali ini, bagaimana mungkin? Semua. Bagaimana bukan? Jinling Juyo. Si buta itu bisa menggunakan Jinling Juyo. Jurus Jinling Juyo bukan ciptaan batu uru nomor 1. Padang rumput, paman bisa jurus ini. 9 jurus pedang yang diciptakan batu uru pertama padang rumput. Jinlin Zuyue memang tidak sulit. Membutuhkan kekuatan luar biasa. Si buta ini tidak bisa melihat. Tapi kekuatannya besar, sangat cocok untuk pedang yang ganas ini. Jinling Zuyue memang mudah dipelajari. Tapi sangat sedikit yang memenuhi syarat. Dan hanya satu orang yang benar-benar bisa menggunakannya. Salam hormat Tuan Kami. Itulah Na Erisu, batu uru nomor 1 padang rumput. Tidak kenal. Tapi sepertinya hebat. Buta! Ini putra kan? Anak kan agung. Berani pamer di depannya? Segera berlutut. Batu uru nomor 1 padang rumput. Pimpinan tertinggi pasukan kavaleri. Dibawakan agung. Hebat! Jurus yang baru Anda gunakan, Anda belajar dari mana? Tuan kecil kan mata paman tidak bisa melihat. Mohon jangan mempersulit dia. Mustahil orang itu jatuh karena pedang ini. Apa aku salah? Bangunlah, Tuan kan muda. Harus bersekongkol dengan orang luar, ikut lomba keluarga Ulan. Giliran ini tidak terima. Kau hanya cari alasan, Agula. Ternyata kau tidak mau kalah. Aku sudah tahu semuanya. Agula ada benarnya. Orang luar tidak boleh ikut urusan keluarga Ulan. Memang melanggar aturan. Lomba kali ini batal. Minggir, Tuan. Kalau kau tidak puas, biar si buta ini tanding dengan Suhe. Kalau si buta menang, kau yang akan mewarisi keluarga Ulan. Apakah si buta pura-pura bodoh besok tanding ketahuan jika dia benar orang itu? Itu benar-benar karunia surga untukku. Tuan Cao Tuan Cao Bagaimana bisa paman mengalahkan Tuan Suhe?
Malam ini harus menyingkirkan orang buta yang mengganggu itu. Orang buta, tak dengar nasihat, bisa kehilangan nyawa. Banyak yang ingin aku mati. Kamu belum pantas. Tak berani kali bicara. Aku cuma orang biasa. Kamu siapa? Aku tahu. Namaku terkenal. Jadi kamu bukan buta. Keluarlah semua. Penjaga Timur Korps Kavaleri, Kulinar, menyapa Tuan. Ketajaman Tuan tetap luar biasa. Aku tak bisa menyaing. Tidak bisa? Tidak sadar. Kalian ikutku sepanjang jalan. Katakan, ada urusan apa kalian mencari aku? Tuan, aku mohon Anda kembali ke Korps Kavaleri. Aku tidak kembali ke Korps Kavaleri. Kenapa, Tuan? Apakah karena cedera mata Anda? Tuan tenang. Selama aku ada, siapapun bicara mata Anda, kubunuh. Kulinar, aku tak akan ulangi. Pulanglah. Siapapun yang menyuruh kalian membunuh paman, dekat lagi. Apa panah kalian? Tuan, saya mohon Anda pertimbangkan lagi. Paman, saya akan membawa Anda pergi. Mengapa diam saja? Suke menunggang kuda sejak 3 tahun. Jadi pemimpin kavaleri pada 20. Kekuatan seperti itu dibandingkan dengan Ashan benar-benar berbeda jauh. Jika tetap ikut bisa berbahaya. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Selama saya masih hidup, suatu saat saya akan mengambil kembali keluarga Ulan. Tapi saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Ayo pergi. Jika tidak, hari akan segera terang. Dia memanggil Paman. 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 Ternyata si buta baik-baik saja. Untung saya sudah siap. Paman. Sudah bicara belum? Kompetisi hari ini sangat berbahaya. Kenapa tidak pergi? Tenang saja. Mereka tidak berani macam-macam pada saya. Putaran ini, satu pertandingan tentukan pemenang. Siapa yang bisa menembak angsa terbanyak dari langit? Siapapun bisa menang. Menurut saya, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Suhe kali ini. Kamu tidak tahu kekuatan orang dewasa. Lihat saja bagaimana orang-orang bodoh ini mati. Putri, biar aku saja. Ini Hongyan sangat cepat dan mudah panik. Bahkan ahli pun mengenainya. Aku percaya pada Paman. Suhe tidak berniat ikut campur urusan Anda. Mohon maafkan saya. Hamba. Jangan berpura-pura. Aku tahu kau disuruh Kulinar dari Dong Wanhu untuk diam-diam menyelidiki Narsu. Aku bisa memaafkan keterlibatanmu dalam urusan keluarga Ulan. Tapi syarat satu-satunya dalam pertandingan besok. Kamu harus bertarung tanpa ragu. Hanya seorang buta. Pantaskah aku bersungguh-sungguh? Tenang saja. Kalau kau tampil baik nanti, gabung kavaleri saya. Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan pasukan kavaleri. Itu kehormatan dari Suhe. Jangan sia-siakan. Tidak masalah. Nanti dia akan melihat sendiri perbedaan kekuatan kami. Tuan, pedang Askan terkenal cepat. Biarkan dia menguji pedang untukmu. Bakatnya biasa saja.
Mulut. Askan masih muda, bisa memanah bulu angsa di padang rumput. Itu sudah hebat. Dengan latihan, kelak pasti sukses. Satu panah mengenai dua burung. Memang pantas Suhe disebut ahli. Sekali aksi saja. Kami langsung kalah jauh. Apa sulitnya? Sekali tembak mengenai 3 burung sekaligus. Bahkan 10 pemanah terbaik di padang rumput pun sulit melakukannya. Tiga 13 ekor. 13 ekor. Suhe menangkap 13 ekor. Haha. Kemampuan begini saja, masih berani malu-maluin di sini. Kamu buta. Sudah kutoleransi berkali-kali. Jangan berlebihan. Menembak 13 angsa padang rumput. Suhe luar biasa. Aduh. Nanti kalau tentara butuh promosi, dia bisa dipertimbangkan. Orang bodoh seperti ini bahkan tidak mengenali Nersu, diangkat malah bikin masalah. Nanti kalau kamu nggak bisa tampil dengan baik dan benar nanti, pasti akan ada akibat yang tidak menyenangkan menunggumu loh. Dia hanya bawa 2 panah, sudah tahu pasti kalah. Makanya menyerah? Hahaha. Celaka. Paman mengandalkan suara untuk menentukan arah. Begitu suara genderang muncul, sulit kenali arah, apalagi memanah. Tuan Jauhan, mereka melanggar aturan. Kalau kalah karena suara genderang, berarti si buta memang kurang kemampuan. Tuan Su tidak akan kalah karena suara genderang. Kecuali aku benar-benar salah mengenali orang. Tuan Nair Su memang hebat mengenali suara. Tapi dengan suara genderang seperti ini, dia pasti tidak bisa menembak satu angsa pun. Terima kenyataan. Tuan Nair Su sudah tidak cocok lagi memimpin pasukan berkuda. Aku masih ingin menunggu. Lihat Tuan, kawanan angsa segera lewat. Si buta belum melepas satu panah pun. Pasti kalah Tuan. Kamu bisa ambil keputusan sekarang. Tidak, Paman belum melepas panah. Keputusan ini tidak adil bagi kami. Kamu suruh saja tunanetra itu menembak. Kalian pasti kalah di pertandingan ini. Xiao, tembak sekarang. Tunggu apa? Kalau tidak menembak sekarang, kamu tidak dapat kesempatan lagi. Tunanetra. Saya tidak pernah bilang saya tidak bisa salah. Meski kamu bukan tunanetra. Waktu 3 tembakan tidak cukup, kalian pasti kalah. 2 tembakan sudah cukup, tidak perlu 3 jari. Panahnya terlalu meleset, pasti tidak mengenai sasaran. Apa? Inilah kemampuan sejati Lord Nelson. Apa? Melawan 100, kuasai semua. Itu adalah teknik pamungkas. Sutuan hari itu, dia sendiri yang bilang. Orang biasa tidak bisa sampai level itu. Siapa kamu?
Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kamu kalah. Hari ini Aruna memang menang. Sesuai perjanjian, dia akan mewarisi keluarga Ulan. Tidak peduli dia itu tuan atau bukan. Bahkan seperti itu, berapapun harganya, aku tetap akan merekrut dia. Tidak, aku tidak setuju. Keputusanku bukan untuk kamu setujui. Mundur! Semua mundur! Agula, kamu mau memberontak. Lepaskan Aruna! Aku Agula. Jelas tak kalah dari siapapun. Adikku malah dipendam oleh dia selama 7 tahun. Aku sudah susah payah sampai di tahap ini. Kok sekarang justru ditekan oleh bocah ini? Hari ini, saya harus dapatkan emas 1. Paman, tolong selamatkan saya. Paman, tolong. Kamu datang lagi, aku bunuh dia. Agula merencanakan pembunuhan ibu dan abuku. Sekarang ingin menyerangku di depan tan kecil. Ciong! Ciong! Agula, aku ulangi! Lepaskan Luna! Mati! Aku pemimpin keluarga Ulan berikutnya! Mati! Apa yang kau lakukan? Kalah lomba, memalukan di sini. Memalukan sebagai pria padang rumput. Su menyapa wakil kepala timuran. Anda memerintah bawahan mencari baturu terbaik Narsu. Bawahan belum selesai, mohon beri hukuman. Cuma bisa bikin masalah. Kamu menyinggung orang penting tanpa tahu. Apa yang bisa kamu lakukan? Rinan bertindak gegabah. Mohon jangan dihukum. Kekuatan barat, hawan di timur, bisa membuat kepala Dongwan yang dingin jadi hormat. Buta ini. Tuan, ada hal yang belum saya mengerti. Mengapa hormat pada orang buta itu? Hati-hati. Bicara, nyawa ketua tim tidak seberharga itu. Kalian belum layak tahu siapa dia. Perlu tahu. Dia pasti saya lindungi. Kenapa? Saya khilaf sesaat, Tuan. Ampuni saya. Bahkan keluarga sendiri berani disakiti. Kalian tidak layak hidup di dunia ini. Tidak apa. Jangan ikut campur. Sebenarnya siapa dia? Yang lain, silakan kamu urus sendiri saja. Ya? Pilar. Saya tadi hilaf. Saya pamanmu. Kamu tidak mungkin biarkan pamanmu mati di depanmu. Benar. Ampuni kami. Kita sudah lama seperti saudara. Bebaskan kami. Aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja. Hahaha. Bukan seperti itu. Itu terlalu mudah. Aku akan mengikat kalian di belakang kuda. Biar tubuh kalian disiksa dan diseret. Kemudian ratusan kuda akan menginjak kalian. Hanya dengan cara itu, aku bisa menenangkan arwah abu dan ibu di surga. Lakukan saja. Mulai sekarang, kalian bukan lagi bagian dari klan Ulan saya. Bahkan setelah mati, tidak ada yang boleh mengurus jenazah. Bawa mereka pergi. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Pahlawan. Pahlawan. Saya Erdun tawarkan 1000 tel emas dan 1000 hektar tanah. Tolong bekerja untuk saya. Apakah Anda bersedia? Ordo, meskipun Anda putrakan agung, bukan berarti Anda bisa merebut orang saya. Tuan, jika Anda pergi bersama saya akan berikan semua tanah dan emas saya. Gelandangan ini ternyata begitu populer, diminati oleh kepala Harimau Wang Timur dan Pangeran Muda. Gulinaya,
Saya ingin pahlawan bekerja untuk saya. Untuk konferensi ahli waris 2 minggu lagi. Apa tujuanmu? Saya punya uang. Suka-suka saya. Bukan urusanmu. Saya menolak. Pahlawan, tunggu sebentar. Dari mana asal pedang ini? Dari mana asal pisau ini? Pisau ini bernama pisau serigala perak dan busur serigala emas. Keduanya adalah rampasan perang milik Abu 6 bulan lalu. Abu memberi pisau dan busur itu kepada saya dan kakak saya. Tuan di Pulau Suri, adakah masalah dengan pisau ini? Hancik! Bangun, bangun. Aku tidak akan menyelamat. Siapa yang melakukan ini? Jenderal, selain panah ini, kami tidak menemukan jejak pencuri. Sudah ditelusuri asal barang-barang ini? Pedang ini khusus, tapi belum ada yang melihatnya. Mulai sekarang, bagi saya, mata saya sudah kembali. Tidak bisa bertahan lagi. Saya mencari pisau ini 6 bulan, dan belum ada petunjuk. Hari ini tidak terlihat di sini. Di mana Sulitang sekarang? Di mana Sulitang sekarang? Walau aku dan Sulitang bersaudara, tapi kami lebih seperti musuh. Kami tidak pernah berhubungan, tapi setengah bulan lagi, Abu akan konferensi suksesi. Saat itu, kakakku Sulitang dan para penguasa akan datang. Jika kamu ingin ikut konferensi suksesi, pergi bersamaku. Akan lebih hemat tenaga. Aku juga akan pergi. Ayo, kita berangkat bersama. Tuan, mata Anda baik-baik saja. Lalu kenapa dulu Anda tinggalkan pasukan? Maaf, aku terlalu banyak bicara. Tuan, apakah Anda akan membawa anak kecil itu? Perjalanan ini berbahaya. Aku tidak ingin membahayakannya. Baik, semoga perjalanan Anda lancar. Nanti aku akan bergabung lagi. Erdun dan Suitang, dua keluarga itu, kalau 2 harimau bertarung, pasti ada yang terluka. Tidak tahu siapa pewaris kan besar. Erdun tidak berbakat, kakinya pun lemah. Mustahil bisa melawan Suitang. Memang benar, adikku yang pincang. Kamu benar-benar adik laki-lakiku yang pincang. Masih sama tidak bergunanya seperti dulu. Hahaha. Sudah tua, memanah pun meleset. Kamu juga tidak lebih baik. Erdun, katanya kamu demi kompetisi ini. Kumpulkan ahli. Sejak setengah bulan lalu, mengapa tidak kenalkan mereka ke kami? Kok Erdun bawa orang buta ke sini? Wilayah Erdun memang terpencil. Bisa dapat orang saja sudah bagus. Kabarnya semua yang diundang Sulitang kali ini adalah ahli terkenal. Kali ini, Weldon pasti kalah dari Sulitang. Hahaha. Jangan bilang begitu. Orang cocok dengan orangnya, buta dan pincang. Memang sudah semestinya.
Hahaha, Sulitang, jangan lupa. Dulu aku cedera kaki demi selamatkan kamu dan Abu. Lalu, kenapa? Kuat. Bagaimana bisa kau luka oleh serigala itu? Well then, memalukan harus diselamatkan oleh batu ulu terhebat padang rumput. Kamu! Datang, ya, kau berhati serigala dan anjing. Iya, aku pasti mengalahkanmu di konferensi ini. Tunggu. Erdor, kalau berani mau duel 1 lawan 1 denganku, ini adalah panah 7 beruntun. Di dalamnya tersembunyi anak panah beracun. Bergiliran tekan mekanisme, siapa dulu kena panah? Dialah yang harus pergi dari sini. Hahaha. Keluarga Wang memang dingin. Kamu tahu itu? Mereka hanya berjuang demi harga diri. Bertaruh nyawa? Takut apa? Tuan, izinkan saya maju. Tidak, kali ini bukan giliranmu. Kali ini, saya minta bantuanmu. Dia buta! Tuan! Kenapa dia maju? Tuh! Sudah ada rencana. Tak perlu dijelaskan. Tuan! Salurkan energi ke telinga. Mungkinkah dia Hadan yang belajar war di padang rumput? Konon Hadan sangat hebat dengar suara daun jatuh 10 li. Aku sudah lama ingin merekrutnya. Tidak menyangka dia mau bergabung dengan Sulitang. Telingaku bisa mendengar suara mekanisme ini. Sebaiknya menyerah sebelum celaka. Haha, tidak perlu. Mulai saja. Haha. Pertandingan sudah selesai. Tenang, masuk. Jalur. Kalau aku bertindak, kau pasti tertusuk. Hahaha, si buta ini sial. Ternyata kamu yang berbuat curang. Buta, kamu cukup berani ya. Ha. Hahaha. Giliran saya sebelum itu sebutkan namamu. Namaku tidak penting, kamu tak perlu tahu. Tak banyak orang di padang rumput yang layak aku tanya namanya. Jangan tak tahu diri. Aku tak ulang perkataan. Ada yang meninggal di keluargamu. Marahnya cepat. Ulangi. Lalu apa kalau aku ulang? Apa yang bisa kamu lakukan? Diam pihak. Cukup berhenti. 1, tebasan lagi. Jalan. Dia memang mengincarku. Kamu belum layak. Cuma bermodal 1 pedang emas. Sudah bisa seperti ini. Si buta ini cukup beruntung. Sial. Aduh. Panah ini cuma peringatan. Kalau kamu buat keributan sebelum acara, meski kamu kecil kan, aku tidak akan mundur. Sulitang, kamu langgar aturan. Mundur. Kuninda, lindungi Erdun. Kalau aku melindungi, memangnya kenapa? Kalau tidak terima, silakan laporkan aku ke Khan. Laki-laki hebat, malah dibiarkan Bu Linaza membela terang-terangan. Dia emang anak kan? Si buta itu luar biasa.
Waspada. Pertemuan besok. Buta, bukan ancaman. Kita undang Menteri dan Wang Yidel membantu. Dia sama Gulina dididik oleh Batulu nomor 1. Padang rumput. Hanya Batulu nomor 1 yang bisa mengalahkan. Konferensi penerus baru dewasa akan dimulai setengah bulan lagi. Urusan Li Jun sangat sibuk. Banyak hal kami sulit memutuskan. Legion ini hasil kerja keras Anda bertahun-tahun. Saya ingin meminta Anda kembali ke Legion. Pimpin semuanya. Kepulangan saya harus sangat dirahasiakan. Tidak menyangka saya kembali lagi. Kenapa orang yang dipilih seperti ini? Bahkan orang buta pun bisa masuk Legion Iron Cavalry kita sekarang. Di mana kuliner yang baru? Memang benar, dia anggota baru tim kami. Berani panggil nama Kepala Pengawal Dongwan. Kamu gila? Lihat siapa yang memberi kamu keberanian. Berani menyentuh rambut. Kau gila! Tahan adalah kapten regu kami. Anak seorang bangsawan, kau menyinggung dia. Mau tetap bertahan di pasukan berkuda. Waktu aku di sini, belum ada posisi kapten. Tak sangka sekarang anak bangsawan. Bisa jadi sombong seperti ini. Camp ini perlu ditertibkan. Dari mana anak ini berani menghalangi aku menghukum budak? Memukul budak semaumu, melanggar aturan pasukan berkuda, turun dan terima hukuman. Aturan! Di pasukan berkuda, aku adalah aturan. Sekarang para kepala keluarga besar tidak ada di militer. Bahkan Narisu, pahlawan terbesar padang rumput juga hilang. Sekarang kapten adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pasukan ini. Coba, dengarkan saranku. Cepat mengaku salah pada kapten dong. Hayam Piha, dengar itu. Sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau begitu, kapten akan menyelamatkan hidupmu. Kamu menolak tawaran Beku. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Saya salah. Jangan sakiti dia. Budak tidak punya hak bicara. Minggir. Nanti kamu juga akan dipukul. Saya lama tidak pulang. Sepertinya markas ini perlu ditertibkan. Stan, kamu itu siapa? Apa kamu pantas mengatur disiplin Iron Cavalry? Apakah Naris? Oh layak. Kamu adalah pahlawan nomor 1 di padang rumput. Narsu. Semua tahu, Tuan Narsu sangat berwibawa. Kamu hanya seorang buta dan miskin, kepala besar. Siapa berani pura-pura jadi dia? Benar. Semua tahu, Tuan Narisu sudah pensiun setengah tahun, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Muncul di mana? Tidak mungkin muncul di sini. Jangan pura-pura. Tidak percaya? Tanya saja Gulinar. Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah menyinggungku? Mimpi. Apalagi mau memberi pelajaran pada orang buta yang tidak tahu diri. Esok, hari ini aku akan menghabisi. Beraninya, bergerak. Berani membuat masalah di kamp militer. Apakah Anda pikir hidup Anda panjang? Jangan lari jika kau punya nyali. Pria kuat. Pavilion Pedang Cincin memanggil 4 komandan kavaleri. 2 tinju bukan tandingan 4 tangan. Sebaiknya cepat pergi. Cukup untuk membersihkan suasana tentara ini. Siapa yang begitu berani? Berani buat masalah di gerbang kavaleri? Anak inilah yang tidak. Hanya menghentikan saya untuk memberi pelajaran kepada budak itu. Tetapi juga berani berpura-pura menjadi tuan ayah. Pernah lihat di mana? Saya dengar perawat Dongwan kemarin. Hari ini ada tokoh penting di tentara. Mungkinkah itu Tuan Risu? Meskipun Tuan Risu datang hari ini,
Dia bukan orang buta ini. Saudaraku, beri dia pelajaran. Jangan buang waktu. Ayo pergi bersama. Jangan buang waktu. Ayo maju. Mau mati? Wrong. Siapa sebenarnya kamu yang buta ini? Haha, ini Ketua Wan datang. Kamu siap-siap mati. Maaf terlambat. Silakan Tuan RI. Hukum saya. Tuan RI Su. Tuan Su. Berdiri. Baik. Saya sudah setengah tahun tidak pulang. Seorang kapten kecil bisa memukul sesuka hati di barak. Gulliver, saya kecewa pada kalian. Sejak Anda pergi, banyak urusan di militer terabaikan. Ini kesalahan kami. Mohon hukuman. Di Marina. Ide keluar pagi, pulang malam, tidak di barak. Jika Anda mau, saya panggil dia sekarang. Semakin sedikit yang tahu saya di barak, semakin baik. Jangan panggil. Yang penting hari ini adalah menertibkan disiplin. Anak siapa, bawa pulang oleh orang tuanya. Jangan biarkan dia masuk barak militer lagi seumur hidupnya. Bawa pergi. Maaf, beri saya kesempatan lagi. Saya salah. Maaf, Tuan Su. Tuan, Irlin sedang mencari Anda. Apakah Anda ingin kembali? Oh, kuda. Rahasiakan saya ke barak. Ida ingin bertemu Tuan Narsu. Tuan sudah pergi. Beritahu dia. Tuan akan menemui dia saat waktunya tiba. Sebelum itu, jangan ganggu dia. Semua sudah hadir, termasuk Ordos dan Suritang. Dapat mulai konferensi. Mengerti? Tunggu sebentar. Sudah temukan anak itu. Maaf, saya gagal. Orang itu bersembunyi dan lebih kuat dari kami. Sulit dilacak. Ayam pihak, kalau belum ditemukan, apa gunanya konferensi ini? Kaltan dan Suritang jauh di bawah dia. Hanya dia yang layak jadi penerusku. Lupakan saja ke lokasi konferensi. Baik. Matahari tidak terlalu terik, terlalu ribet. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Hei. Kemarin kukira kau hanya merendah. Ternyata kau benar-benar membawa banyak orang. Suritang bahkan mengundang salah satu dari 4 pahlawan pengawal selatan itu. Bersaing? Ciji dilatih batulu terbaik padang rumput, kita akui kalah saja. Sulitau, demi konferensi ini, kau benar-benar berusaha keras. Haha. Kemenangan konferensi ini pasti milik saya. Kan datang. Bisa mengundang Idel Suritang memang punya sedikit kemampuan memimpin. Tadi sangka waktu berlalu lama, Yordan tetap tak berkembang. Paling tidak, Tuan Erdun masih berbakti pada Anda. Kakinya itu terluka demi menyelamatkan Anda. Selama ini dia tak pernah mengeluh. Sebagai anakku, bakti itu tak berguna. Demi aku, cedera satu kaki pun tidak apa-apa. Mana berani dia mengeluh di hadapanku. Tapi kakinya memang masalah besar. Kalau performanya buruk di konferensi ini, berikan wilayahnya pada Sulitang saja. Sekarang mulai Atas perintah Khan Agung. Penguasa dengan proyek terbanyak jadi penerus berikutnya. Acara dimulai sekarang. Putaran pertama. Gulat. Kalah jika lutut atau bagian atas menyentuh tanah. Putaran pertama. Suritang maju. Ada yang mau menantang?
Sulitang langsung suruh idol maju. Siapa yang berani? Lawan. Jika tak ada penantang, pilih lawan. Kalau begitu, saya rekomendasikan adik saya bertanding. Bertarung saja. Saya maju. Baik, Tuan kaget Buddha? Buddha tak bisa lihat, pasti kalah. Biar saya saja yang maju. Bai memang jago memanah, tapi gulat butuh teknik. Dari segi pengalaman, dia tidak lebih hebat dari hasil. Maka hasil yang bertanding kali ini, Kau kira orang seperti ini lawan saya? Di Bolton benar-benar tidak ada orang. Banyak bicara. Petarung terbaik wilayah kami. Pengalaman saya jauh lebih banyak dari kamu. Oke, begini saja. Hasil menyerang lebih dulu. Ternyata itu tidak sehebat yang dibicarakan. Tidak semudah itu, dia main-main hasil. Hei Buta, kenapa bicara negatif? Kamu tidak lihat gulat, tak tahu apa-apa. Perlu. Satu jurus, cuma satu gerakan. Hasil langsung jatuh. Aku belum siap. Ayo lagi. Beberapa kali pun tidak masalah. Aku hanya ingin menang. Aku tak ingin mencelakakanmu. Turun sana. Haha. Selanjutnya, siapa? Aku. Dia lemah di sisi kiri. Serang sisi kirinya mungkin berhasil. Serang apanya? Itu sangat kuat, kita lebih baik bertahan. Tadi aku lengah, makanya dia bisa memanfaatkan. Ya, benar. Dengan strategi ini, Gordon pasti kalah sebelum 3 ronde. Ingin menang dengan bertahan. Gordon! Jangan-jangan kamu lupa salah satu kakimu masih cedera, bukan? Hanya segini, kemampuanmu sulit dihadapi. Kekuatan sisi kirinya lemah. Menyerang sisi kirinya mungkin berhasil. Mana mungkin. Ada celah di kanan, serang pinggang kanannya, serang pinggang kanan, kakinya goyah, tendang lututnya. Lutut siapa? Bagaimana mungkin? Edo kalah? Kali ini, Edo meremehkan lawan. Tak disangka anak bungsuku punya sisi yang mengejutkan. Kenapa si gagal itu tiba-tiba jadi begitu tajam? Bisa mengenali celahku dengan tepat. Kita bertarung lagi. Mengapa orang ini terasa begitu familiar? Itu, kamu sudah kalah. Berhenti, bertarung. Turunlah. Lilitan, Hidel, telah kalah. Apakah kamu ingin mengirim orang lain? Abu, tidak perlu. Ronde berikutnya, aku sendiri turun. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menang ide karena info gulina. Jangan bawa cara kotormu padaku. Menang tetap menang. Kamu tidak terima kalah. Hehehe. Jangan sombong. Aku tahu semua kelemahanmu. Acara ini, aku ingin tampil baik di depan Abu. Ja! 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 Apa yang kamu lakukan? Pertandingan selesai cepat. Aduh. Cie, sulit tau. Jangan lupa. Aku yang selamatkanmu. Kenapa? Dia makan kuat. Penerus habis. Cuma aku. Kukira akhirnya dia ada kemampuan. Ternyata sama seperti dulu. Masih saja tidak berguna. Iya, pihak.
Ini pertandingan antara aku dan Elta. Buta! Kenapa ikut campur? Putaran ini sudah selesai. Aku akan melawan. Kamu layak. Takut. Kamu ingin mati. Aku turuti. Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Sungguh luar biasa. Akhirnya melihat orang buta naik ke panggung bertarung. Pasti si buta ini bosan hidup. Aku yakin dia akan kalah dalam satu jurus. Pikirkan baik-baik. Setelah pertandingan dimulai, kamu tidak bisa mundur. Pikirkan baik. Nanti pertandingan mulai. Kamu tidak bisa mundur lagi. Ada apa dengan orang buta itu? 5, 6, 7 jurus. Jurus Song Li Tao sulit ditebak. Orang buta itu bertahan 7 jurus tanpa memperlihatkan kelemahan. Sui Tang hanya menguji kemampuan orang buta itu. Kekuatan mereka sangat berbeda. Jika Sui Tang menyerang lagi, orang buta itu pasti kalah. Iya, Sui Tang mulai menyerang. Yesu langsung mengalahkan Sui Tang. Kau bilang bisa kalahkan si Info, bukan? Dia bukan orang biasa. Siapa sebenarnya kamu? Pikiran tidak stabil. Tindakannya banyak celah. Dia membunuh ratusan anggota keluarga Lin. Panggil orang. Bawa orang tak berguna ini pergi. Apa aku berhalusinasi? Barusan aku melihat bayangan anak itu pada si buta. Pertandingan gulat selesai, babak selanjutnya memanah. Aturannya mudah. 2 orang saling memanah. Siapa rebut posisi duluan, dia menang. Siapa duluan di babak ini? Biar aku. Apapun yang terjadi, aku yakin memanah. Memanah keahlianmu. Jangan buat aku kecewa lagi. Tenang saja. Wan Hu, hari ini kita bertarung. Hayam Piha, pantas. Wakil Kepala Selatan, mari kita tanding hari ini. Hayam Piha, kau layak. Cukup berani. Sayang pedangmu terlalu lambat. Hahaha. Menyerah. Haha. Pantas Kepala Pengawas Selatan kalahkan lawan dalam waktu kurang dari 10 detik. Kalau pergelangan tangannya tidak cedera, bisa lebih cepat. Buta, apa tahu? Kau tidak layak menilai Kepala Pengawal. Bagaimana dia tahu pergelangan tanganku pernah cedera? Kepala Pengawal Selatan, Anda menang babak ini, Anda berhak memilih lawan berikutnya. Pilih. Iya. Number 1 menang kali ini. Kamu berhak memilih lawan berikutnya. Saya pilih dia. Ayo. Tunanetra itu tidak layak. Jadi lawanmu. Tuan Gan Muda, dia memanah. Meski tunanetra tidak pernah terdengar. Kamu tidak tahu kekuatannya. Hian Piha. Itu tampak peduli pada tunanetra itu. Apa? Tunanetra itu berhasil menahan pedang
Itu. Pukulannya pelan. Tembakannya juga biasa. Tidak ada perkembangan sama sekali dalam beberapa tahun terakhir ini. Kamu, lihatlah. Setiap hari terasa seperti berputar-putar tanpa arah yang jelas dan ini membuatku merasa sangat kecewa dengan perkembanganmu selama ini. Kamu kalah. Apa? Ini. Kamu kalah. Bahkan di antara 4 jagoan, kekuatan dan Wancang termasuk yang terkuat. Dari mana asal orang buta ini? Di mana kamu belajar ilmu pedang? Tidak dapat diberitahu. Kamu bertanya, apa sikapmu? Tidak peduli. Putaran ini dimenangkan oleh Irden. Aku tidak terima kita bertanding sekali lagi. Kalau aku masih kalah, mundur kompetisi ini. Ino, jangan lanjang, tenang. Aku tidak akan kalah. Mohon izinkan. Kian pihak masih mau bertanding? Bertanding apa? Bertanding panahan berani. Apa yang dibandingkan? Kita adu tembak. Berani? Ayo. Hahaha. Lihat saja bagaimana kamu menang. Apa? Kapan saja bisa. Apa? Sekarang pun bisa? Kali ini kamu kalah. Hahaha. Hebat sekali. Terampil. Benar. Aku bukan dibantu dewa. Aduh. Sulitang, apa yang kamu lakukan? Abu, belum pernah ada orang seperti itu di padang rumput. Aku curiga. Dia mata-mata negara lain. Omong kosong! Banyak orang hebat tak dikenal di padang rumput. Masa semuanya mata-mata? Bukan mata-mata. Buka kain di wajahnya. Biar kita semua lihat wajahnya. Omong kosong! Banyak orang hebat di padang rumput yang belum pernah kulihat. Apakah semuanya mata-mata? Kalau dia bukan mata-mata, buka kain di wajahnya. Biar kami lihat wajahnya jelas. Cuma lepas kain usang. Bukan ambil nyawanya. Kamu takut karena aku benar. Kalau aku buka kain ini, kamu akan diam? Jika aku yakin kamu bukan mata-mata, aku tak akan ganggu lagi. Siap, tunggu orang putar lepas kain langsung panah. Sudah. Tidak. Kamu pembawa bencana. Berlutut. Abu, kenapa bela buta? Kau memang tidak berguna. Siapa yang buta? Dia adalah baturu terbaik di padang rumput. Dia dipilih kan jadi pemimpin. Apa?
Pantas saja kuliner sangat menghormatinya. Bisa mengalahkan Dino. Benar. Dia adalah Tuan Narsu. Tidak pernah bertemu Tuan Narsu. Lepaskan. Panah. Minta Tuan memberi hukuman. Singo Basio berdiri. Kamu kurang terampil. Masih perlu berlatih. Saya paham. Dia adalah batu nomor 1 padang rumput. Lalu semua yang kulakukan merusak. Sudah benar-benar menyinggung dia, kian pihak. Kau tidak berguna. Pulang ke wilayahmu. Tanpa izin saya, jangan tinggalkan wilayahmu. Tunggu. Bawa dia ke tenda saya ingin bertanya. Tunggu, bawa dia ke tenda saya. Tanya, dia lakukan sesuai instruksinya. Abu-abu, lepaskan aku. Anak pintar. Mata kamu tidak apa-apa. Hahaha, Chen Erdun. Kamu berhasil membawa anak ini ke sini. Kamu melakukan tugas ini dengan baik. Hahaha. Saya sudah menemukan penerus. Jika ada yang tidak setuju, bisa datang untuk menantang. Hahaha, anak baik. Akhirnya kamu mau kembali. Malam ini saya akan mengadakan pesta besar untuk menyambutmu. Ayo, Butter. Kita angkat gelas. Ayo, untuk anakku. Ayo, minum. 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 Kan, Agung, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Menurut bawahan kan, Agung, mereka hanya berinteraksi formal. Setelah itu, sudah menghilang. Benar, meski dia pergi sejauh manapun, saya tetap akan menemukannya. Kan aku, saya harus urus sesuatu dulu. Oh, terima kasih, Kan Agung. Tidak perlu terburu-buru, Tuan. Kita lanjut sebelum fajar. Ada firasat buruk. Semang, kenapa kamu mengejar ke sini? Apakah kamu kenal panah ini? Aha. Kamu mencari aku memang karena hal ini. Aku tidak punya dendam denganmu. Mengapa kamu membunuh istri dan anakku? Karena iri. Sejak kecil kamu diasuh oleh Abu. Abu lebih sering bertemu kamu daripada aku dan Oyerton. Sampai suatu hari aku ingin mengunjungi Abu. Dengar, dia bicara. Dia ingin mewariskan posisi kan padamu. Suatu hari aku ingin menemui Abu. Dia berkata, dia ingin menyerahkan posisi Kan Agung kepadamu. Erden pincang. Suritang sudah berusaha keras, tapi tetap saja ia biasa-biasa saja. Selama ini cuma batu pertama di padang rumput yang paling dipercayakan.
Sebelumnya dia lebih menyukai Erdun. Sekarang menyukaimu. Kapan giliranku? Aku putra sulung kamu. Kapan giliranku? Akulah putra sulung Amu. Jadi saat aku pergi, kau ambil wilayahku dan bunuh istriku, anak. Karena itu satu-satunya cara untuk melukaimu. Mata kamu mengabaikan. Kamu membohongi aku. Mataku sedikit sedih. Sudahlah. Masalahmu dengan Sulitang. Aku sudah lama tahu. Orang itu yang salah duluan. Kalau sudah dibunuh, ya sudah. Hal yang dulu kamu bohongi aku juga tidak akan mempermasalahkan. Asalkan kamu ikut aku pulang. Kita bisa seperti itu. Siri, kau membunuh istri dan anakku. Narisu, kau membunuh tanpa kendali? Aku adalah Kan di depanmu. Dia ahli menggunakan pisau. Kurang rajin belajar. Wang pergi ke padang rumput. Mencari setengah tahun, tapi tidak ketemu. Menemukan di sini. Kecuali dia. Ada satu orang lagi. Kau memberikan busur ini pada putramu, lalu kau menjebaknya. Dia bilang kau tidak stabil sekarang. Hanya bicara omong kosong. Kembali bersamaku dan istirahatlah. Yuni itu membunuh istri dan anakku. Dia su. Ini terakhir kalinya. Kembali bersamaku. Kamu bunuh mereka. Ha! Karena wanita itu dulu menyuruhmu meninggalkan militer. Kamu penerus yang aku latih sendiri. Ikuti jalan yang kupilih. Masa depanmu pasti akan damai. Aku tidak akan biarkan ada yang mempengaruhimu di jalan ini. Orang berpangkat harus menghapus cinta. Kamu akhirnya gagal melakukannya. Dua tahap juga boleh. Sulitang juga takut. Asal kamu mau bilang, aku pasti bantu kamu menaklukkan dunia. Kamu boleh suruh aku bunuh diri. Kan? Kamu sungguh-sungguh mau balas dendam untuk mereka.
Kalau begitu, Ayo mulai. Niat ke depan. Buka bahu. Tekuk kaki. Ya. Pegang buku. Lihat depan. Buka bahu. Tekuk kaki sedikit. Memanah itu bukan soal membidik. Yang penting tetap tenang. Lihat ke depan. Jangan bergerak. Coba lepaskan. Bagaimana? Hahaha. Coba lagi. Ayo. Sayangku yang tampan, aku benar-benar merasa sangat ngantuk sekali hari ini. Seolah-olah seluruh tubuhku ingin segera beristirahat dan tidur lelap tanpa gangguan apapun. Ia dengan nada lembut dan penuh perhatian berkata, "Kamu sudah bangun dari tidurmu yang nyenyak? Haha, kamu tidur lama sekali." Di mana? Aku. Ola, yang wen. Hehe. Tama, sekarang kita sedang menuju keluarga Wulan. Waktu itu kamu tinggalkan kami dan pergi sendiri ke sana. Kamu benar-benar keterlaluan. Benar. Kamu temukan tanah asal pertama. Kamu tidak bilang, tidak setia. Aku tidak peduli. Nanti aku kembalikan uang muka yang sudah aku kasih, Pak. Bersama aku, kalian bisa kena masalah. Bersama aku, kalian bisa dapat masalah. Masih adakah Batulu nomor 1 di padang rumput? Batulu nomor 1 sudah mati barusan. Sekarang kamu hanya orang buta biasa. Apa masalah yang bisa kamu buat untuk kami? Ya, sekarang aku sudah punya uang. Mendukungmu bukan masalah. Cukup. Jangan berlama-lama. Kamu bicara lagi? Aku akan lempar kamu ke bawah. Lukamu belum sembuh, tapi banyak bicara. Aku cuma bicara 2 kata. Pulang! Pulang!